Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini ya insyaallah akan dijelaskan secara singkat bagaimana cara kita ya menghadirkan ketenangan itu. Ya, yang intinya adalah bagaimana kita memfungsikan iman dan zikrullah itu dalam kehidupan kita sesuai dengan sebab-sebab yang bisa membuat seseorang itu tidak tenang. Ada 3 hal setidaknya, ya tentu kita batasi 3 saja, yang seringkali membuat seseorang itu tidak tenang. Dan kemudian bagaimana cara kita mengatasi ketiga sebab ini, dan ini sekedar sebagai sebuah contoh yang nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadirkan rasa tenang dalam hidup ini. Yang pertama, biasanya yang membuat seseorang itu tidak tenang ya, atau cemas itu karena kelemahan. Ya, kelemahan dalam menghadapi tantangan hidup yang ya, di luar kemampuan seseorang kadang-kadang. Kelemahan menghadapi lawan, ya, lawan bisnis, lawan politik, lawan apa saja, itu kadang-kadang bisa membuat seseorang cemas atau menghadapi ancaman yang di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Seringkali ini ya kelemahan ini ya membuat seseorang mencemaskan kehidupannya, dan apalagi kelemahan itu memang ya karakter manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, kalau kita mengikuti petunjuk ya, dan arahan kiat-kiat yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita mengatasi kelemahan ini sehingga kita bisa membuang kecemasan itu dan kemudian bisa menghadirkan ketenangan di dalam hati kita. Ada satu contoh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang beriman di kota Madinah waktu saat itu ketika menghadapi satu ancaman besar ya, yang sangat menakutkan mereka, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi perang Khandaq, dikepung oleh pasukan koalisi dari orang-orang Yahudi, dari musyrikin di sekitar kota Madinah, dan juga tentunya dari musyrikin kota Mekah, datang ke Madinah mengepung dan menyampaikan ancaman. Ya. Dan kaum muslimin tentu merasakan ancaman ini. Sehingga di dalam ayat ini di surat Ali Imran ayat 173, di situasi ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia telah menghimpun kekuatan, ya, pasukan koalisi waktu itu sudah menghimpun kekuatan untuk menghadapi kalian, dan mereka sudah menyampaikan ancaman, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Tetapi ada satu pelajaran keimanan yang patut kita renungkan, bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi ancaman yang menakutkan ini sehingga mereka tidak terancam, tidak cemas dengan semua itu. Ya, bahkan fazadahum imana, bahkan ancaman itu kemudian dikelola bisa menjadi faktor yang menguatkan keimanan mereka, yaitu dengan mengucapkan ya qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong kami. Nah, ini cara yang sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu menghadirkan kekuatan tawakal dalam hidup ini. Karena kita tidak mampu menghadapi ya tantangan ada di luar batas kemampuan kita.
Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewiridkan ya ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, agar pemahaman tentang ayat ini makin meresap, makin mendalam di dalam hati kita, sehingga menjadi satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan tawakal. Dan ini sangat penting, yang akan kemudian menghadirkan ketenangan tadi itu.